Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya, Pak Degara. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis, juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Malam itu hujan turun dengan deras. Warto, seorang petani yang biasa menjaga sawah hingga larut malam, belum pulang ke rumah. Keluarganya mulai panik dan meminta bantuan warga desa untuk mencarinya. Sekitar pukul 11 malam, beberapa warga, termasuk Arman, menemukan Warto tergeletak di dekat pohon besar yang sering disebut-sebut angker. Tubuhnya penuh lumpur dan di punggungnya terlihat cakaran panjang seperti bekas kuku tajam. Saat dibawa ke rumahnya, Warto hanya bisa bergumam pelan. Dia tertawa, matanya merah, sebelum akhirnya pingsan. Kabar tentang penyerangan Warto menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Banyak warga yakin bahwa kuntilanak di pohon besar itu mulai mengganggu lagi. Pak Darto, kepala desa, mencoba meredakan kepanikan dengan mengatakan bahwa luka Warto mungkin akibat hewan liar. Namun, bisik-bisik tentang roh penasaran di pohon itu terus beredar. Beberapa warga mulai memasang sesajen di bawah pohon besar, berharap bisa meredakan gangguan. Malamnya, Rini sedang membersihkan luka Warto di rumahnya. Ketika ia menuangkan air ke luka itu, tiba-tiba ruangan terasa dingin dan lampu minyak bergetar seolah tertiup angin. Dari sudut matanya, Rini melihat bayangan seorang perempuan berambut panjang menjuntai, berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu tampak melotot ke arah Warto. Rini terdiam, berusaha mengendalikan rasa takut. Ia mencoba berpura-pura tidak melihat, tetapi bayangan itu mendekat dan berbisik, "Aku tahu kau bisa melihatku." Setelah insiden itu, Rini tidak bisa tidur. Ia duduk di depan jendela kamarnya, memandang pohon besar yang gelap dan terasa seperti memanggil-manggil namanya. Dalam hatinya, Rini tahu bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan kemampuan melihatnya. Ia merasa ada sesuatu di pohon itu yang berhubungan dengan masa lalunya. Rini memutuskan untuk mencari Mbah Surti, seorang dukun tua yang dulu pernah membantu keluarganya. Di rumah sederhana Mbah Surti, Rini menceritakan kegelisahannya. Mbah Surti mengingatkan Rini akan sebuah insiden saat ia masih kecil. Ketika ia jatuh dari pohon besar itu. Saat itu, Rini nyaris meninggal karena kakinya tersangkut di akar pohon dan ia terjatuh dari ketinggian. "Ada yang menangkapmu waktu itu, Rin," kata Mbah Surti dengan suara berat. "Tapi yang menangkap bukan manusia. Dia memberimu nyawa, tapi nyawa itu ada harganya." Mbah Surti memperingatkan Rini agar tidak mendekati pohon itu lagi. Menurutnya, roh yang ada di pohon itu, yang disebut Ratna, adalah jiwa yang penuh dendam. Ia mungkin telah menolong Rini waktu kecil, tetapi sekarang ia ingin sesuatu sebagai imbalan. Rini merasa bingung dan takut, namun ia tahu bahwa mengabaikan masalah ini hanya akan memperburuk keadaan. Arman, yang penasaran dengan pohon besar itu, memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Bersama beberapa warga, ia menggali di sekitar akar pohon. Mereka menemukan sesuatu yang aneh. Seutas rambut panjang kecoklatan yang tampaknya sudah tertanam di dalam tanah selama bertahun-tahun. Rambut itu terasa basah dan licin, meskipun tanah di sekitarnya kering. Salah satu warga yang menyentuh rambut itu tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Warga lain langsung ketakutan dan melarikan diri. Malam setelah penyelidikan itu, Arman bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan gelap, dihadapkan dengan seorang perempuan berbaju kebaya putih.
Perempuan itu menatapnya tajam dan berkata, "Bilang pada dia, waktunya sudah habis." Saat terbangun, Arman menemukan goresan di lengannya yang membentuk simbol aneh, mirip seperti akar pohon yang bercabang. Ibu Rini, yang sakit parah, mulai sering mengigau. Ia terus menyebut nama Ratna sambil memohon ampun. "Jangan ambil anakku, jangan ambil Rini." Ketika Rini mencoba menenangkan ibunya, Bu Asi tiba-tiba menarik kerah bajunya dan berkata, "Dia akan datang malam ini. Kau tidak bisa lari darinya." Malam itu Rini mendengar suara tangisan dari arah pohon besar. Tangisan itu terdengar memilukan, tetapi juga menakutkan. Rini merasa dipanggil, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya keluar rumah. Dengan keberanian yang tersisa, Rini menutup telinganya dan berdoa, tetapi suara itu justru semakin keras hingga memenuhi seluruh rumah. Rini sadar bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia harus menghadapi apapun yang ada di balik misteri ini, meskipun itu berarti menggali luka lama dan rahasia kelam keluarganya. Arman, yang tidak percaya tahayul, memutuskan menyelidiki pohon besar itu lebih mendalam. Setelah mimpinya tentang perempuan kebaya putih, ia membawa senter dan pisau untuk berjaga-jaga. Malam itu, ia memeriksa area pohon dan menemukan bekas sesajen yang baru saja ditinggalkan. Di antara sesajen tersebut terdapat gulungan kain putih yang basah oleh darah segar. Saat Arman mencoba membuka kain itu, suara tangisan perempuan terdengar sangat dekat. Ketika ia menoleh, sosok perempuan berbaju kebaya putih dengan rambut panjang melayang di atas tanah. Sosok itu mengucapkan, "Dia harus mengembalikannya. Aku menunggu." Arman lari terbirit-birit, tetapi kain putih yang ia bawa berubah menjadi segumpal rambut panjang di tangannya. Arman pulang dengan tubuh gemetar. Ia menceritakan pengalamannya kepada Rini, yang mendengarkan dengan wajah pucat. Rini menyadari bahwa kata-kata mengembalikannya yang disebutkan sosok itu mungkin berhubungan dengan masa kecilnya dan perjanjian tak kasat mata yang pernah terjadi. Rini menemui Mbah Surti lagi untuk mendapatkan jawaban lebih jelas. Mbah Surti akhirnya menceritakan cerita lama yang telah disembunyikan oleh keluarganya. Ternyata saat Rini kecil jatuh dari pohon besar, ia nyaris mati. Namun, Ratna, roh yang menghuni pohon itu, menyelamatkan nyawanya dengan memberikan sebagian jiwanya kepada Rini. Sebagai gantinya, Ratna meminta sesuatu untuk dikembalikan di masa depan, sesuatu yang tidak pernah dijelaskan. Mbah Surti menambahkan bahwa Ratna bukan sekadar roh biasa. Ia adalah korban dari persekongkolan kelam warga desa, termasuk orang-orang yang memiliki hubungan dengan keluarga Rini. Mbah Surti menjelaskan bahwa pohon besar itu adalah tempat Ratna dibunuh dan dikubur hidup-hidup oleh orang-orang desa, karena mereka percaya ia adalah pembawa kutukan. Ratna kini tidak hanya mencari keadilan, tetapi juga menuntut penyelesaian janji yang telah dibuat keluarga Rini. Rini memutuskan untuk menghadapi Pak Darto, kepala desa yang sejak awal tampak mencurigakan. Ia merasa Pak Darto tahu lebih banyak tentang pohon itu daripada yang ia akui. Awalnya, Pak Darto menyangkal mengetahui apapun. Namun setelah didesak, ia mengaku bahwa ia adalah salah satu dari kelompok orang yang dulu menghabisi Ratna. Mereka membunuh Ratna karena ia tahu rahasia gelap keluarga Pak Darto yang bisa menghancurkan reputasinya. Pak Darto mengungkapkan bahwa mereka menggunakan pohon besar itu sebagai penjara spiritual untuk menahan roh Ratna agar tidak menghantui desa. Namun, ritual yang dilakukan bertahun-tahun tampaknya gagal karena roh Ratna semakin kuat. Pak Darto memperingatkan Rini untuk tidak terlibat lebih jauh. "Kalau kau menggali terlalu dalam, bukan hanya kau yang akan hancur, tapi seluruh desa ini," katanya dengan nada mengancam. Rini tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Ia semakin yakin bahwa ia harus menghadapi Ratna untuk mengakhiri teror ini.
Malam itu Rini kembali mendengar suara tangisan dari arah pohon besar. Namun kali ini suara itu terdengar semakin dekat, seperti berasal dari dalam rumahnya sendiri. Saat Rini membuka pintu kamarnya, ia melihat bayangan Ratna duduk di kursi ruang tamu, memunggunginya. Rambut Ratna menjuntai hingga ke lantai. Suaranya lembut tapi penuh dendam. "Kembalikan, atau aku ambil semuanya darimu." Sebelum Rini bisa bereaksi, bayangan itu lenyap, meninggalkan aroma melati yang menyengat. Bu Asih yang mendengar suara itu akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun. Dengan air mata mengalir, ia mengakui bahwa ia terlibat dalam peristiwa pembunuhan Ratna. Ratna adalah seorang wanita cantik yang tinggal di desa ini dan menjadi korban cemburu buta serta keserakahan. Bu Asih ikut merencanakan pembunuhan itu karena ia merasa Ratna mengancam kehormatan keluarganya. "Dia tidak bersalah, Rin, tapi aku terlalu takut pada apa yang bisa dia ungkapkan," kata Bu Asih sambil menangis. Setelah mendengar pengakuan ibunya, Rini sadar bahwa ia tidak bisa terus lari dari tanggung jawab. Ia memutuskan untuk pergi ke pohon besar itu dan berbicara langsung dengan Ratna. Dengan bantuan Arman dan Mbah Surti, mereka menyusun rencana untuk melakukan ritual pelepasan arwah Ratna. Mbah Surti memperingatkan bahwa ritual ini berbahaya, karena roh penuh dendam seperti Ratna tidak mudah dilepaskan. Rini membawa benda-benda yang dipercaya memiliki hubungan dengan Ratna, termasuk kalung yang ditemukan di sekitar pohon besar dan beberapa sesajen. Malam itu, ia dan kelompok kecilnya bersiap untuk menghadapi ketakutan terbesar mereka. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Suara serangga malam bercampur dengan hembusan angin dingin yang menusuk. Rini, Arman, Mbah Surti, dan beberapa warga yang berani berkumpul di sekitar pohon besar. Mbah Surti menggambar lingkaran ritual di tanah, menggunakan kapur putih, menempatkan sesajen di 4 arah mata angin. Di tengah lingkaran, ia menempatkan kalung milik Ratna yang ditemukan sebelumnya. "Mbah Surti, kita memanggil dia dengan tenang. Jangan ada yang keluar dari lingkaran ini, apapun yang terjadi. Kalau tidak, nyawa kita semua jadi taruhan." Arman, "Ini gila, Bu. Kalau dia muncul, apa kita yakin bisa menghentikannya?" Mbah Surti, "Kita tidak menghentikannya. Kita hanya memintanya pergi dengan damai." Rini memegang lilin di tangannya, suaranya bergetar. "Rini, kalau dia ingin aku, biarkan aku bicara dengannya sendiri. Semua ini dimulai karena aku." Mbah Surti menggeleng. "Mbah Surti, jangan sombong, Nak. Roh seperti Ratna tidak mengenal kasih sayang lagi. Yang dia tahu hanya dendam dan amarah." Mbah Surti mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Udara terasa semakin berat dan suara angin berubah menjadi gemuruh yang menakutkan. Tiba-tiba, tangisan perempuan terdengar jelas dari arah pohon besar. Perlahan, sosok Ratna muncul. Ia melayang, mengenakan kebaya putih yang lusuh, dengan rambut panjang menutupi sebagian besar wajahnya. Matanya merah menyala. Ratna dengan suara melengking, "Siapa yang berani menggangguku?" Rini berdiri gemetar, tetapi memberanikan diri melangkah maju. "Rini, Ratna, aku tahu kau menyelamatkan aku dulu. Aku berutang nyawa padamu. Tapi tolong, hentikan ini semua." Ratna tertawa pahit. "Ratna, berutang nyawa? Kau tidak tahu apa yang kuberikan untuk menyelamatkanmu. Nyawaku tak akan tenang sampai aku mendapatkan balasan." Ratna menunjuk Bu Asih yang berdiri di luar lingkaran. "Ratna, dia adalah salah satu yang membunuhku. Kau pikir aku hanya menginginkan nyawamu? Aku ingin mereka semua merasakan penderitaanku." Bu Asih jatuh berlutut sambil menangis. Bu Asih, "Ratna, aku salah. Aku ikut membunuhmu karena aku takut kehilangan semuanya. Tapi aku tidak punya pilihan. Ampuni aku, Ratna. Aku mohon." Ratna mendekat dengan tatapan penuh kebencian. "Ratna, ampunan tidak ada di dunia orang mati, Asih.
Kau hanya akan membayar dengan darahmu. Arman melangkah maju dengan pistol di tangannya. Arman, jangan berani-berani menyakiti siapapun lagi. Kau sudah cukup menghantui desa ini. Ratna menoleh dengan senyuman seram. Ratna, manusia, senjatamu tidak berarti apa-apa bagiku. Dengan satu gerakan tangannya, pistol di tangan Arman terpental jauh. Arman terjatuh dan darah keluar dari hidungnya. Rini berteriak, mencoba menarik perhatian Ratna. Rini, Ratna, kalau kau ingin nyawa, ambil nyawaku saja. Aku yang berutang padamu. Ratna mendekat, wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan. Ratna, kau pikir nyawamu cukup untuk menggantikan semua penderitaanku? Tidak, aku ingin lebih. Bu Asih berdiri dan melangkah ke arah Ratna, melewati lingkaran ritual. Bu Asih, kalau kau ingin balas dendam, ambil aku. Akulah yang paling bersalah. Jangan sakiti anakku. Jangan sakiti desa ini lagi. Ratna tampak terkejut sesaat, tetapi kemudian tertawa dingin. Ratna, kau akhirnya mengaku. Baiklah Asih, mari kita selesaikan semuanya. Ratna meraih tangan Bu Asih. Tubuh Bu Asih langsung terkulai, seperti nyawanya dihisap oleh Ratna. Namun saat itu juga cahaya putih terang keluar dari tubuh Bu Asih. Mbah Surti berteriak, memerintahkan Rini dan Arman untuk menyelesaikan ritual dengan meletakkan kalung Ratna di tengah lingkaran. Mbah Surti, cepat, sebelum arwahnya semakin kuat. Dengan susah payah Rini melakukannya. Kalung itu berpendar dan Ratna menjerit kesakitan sebelum akhirnya lenyap bersama bayangannya. Setelah Ratna menghilang, Bu Asih terbaring tak bernyawa di tanah. Rini memeluk ibunya sambil menangis histeris. Rini, ibu, kenapa kau melakukan ini? Mbah Surti mendekati Rini dengan wajah sedih. Mbah Surti, dia telah menebus dosanya, nak. Itu harga yang harus dibayar untuk mengakhiri semua ini. Pohon besar itu tiba-tiba retak dan tumbang, meninggalkan aroma melati yang samar. Warga desa yang melihat kejadian itu dari jauh merasa lega tetapi juga diliputi duka. Rini berdiri di depan makam ibunya, memegang bunga melati yang ditemukan di bekas pohon besar. Rini berbisik, "Semua ini selesai, Bu. Aku hanya berharap kau tenang di sana." Setelah pohon besar tumbang, suasana desa terasa lebih ringan. Warga yang sebelumnya dihantui ketakutan mulai keluar rumah untuk membantu membersihkan sisa-sisa pohon besar yang tumbang. Mereka membakar ranting-rantingnya dan mengubur akar yang tersisa. Namun, ketenangan itu bercampur dengan rasa duka. Kisah pengorbanan Bu Asih menjadi pembicaraan utama di desa, dan nama Ratna disebut-sebut sebagai pengingat kelam akan apa yang terjadi jika dendam tidak diselesaikan dengan baik. Pak Darto, kita harus belajar dari semua ini. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebencian yang disembunyikan. Itu yang membuat kita menjadi seperti ini. Warga mengangguk setuju, meski rasa bersalah di hati mereka belum sepenuhnya hilang. Bu Asih dimakamkan di bawah pohon mangga besar di halaman belakang rumah keluarga Rini. Warga berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Rini berdiri di depan pusara ibunya, memegang bunga melati. Ia masih merasa hampa, tapi ada kedamaian kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Rini berbisik, "Ibu, aku berjanji akan menjaga nama baik keluarga kita. Aku akan hidup untuk menebus semua dosa-dosa ini." Mbah Surti yang berdiri di samping Rini menepuk bahunya. "Mbah Surti, kehidupan akan terus berjalan, nak. Ibumu telah menemukan kedamaiannya. Begitu pula Ratna. Sekarang giliranmu untuk menemukan jalanmu sendiri." Setelah pemakaman, Rini kembali ke kamar ibunya untuk merapikan barang-barang. Di dalam kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah ranjang, ia menemukan sesuatu yang tidak terduga. Kalung Ratna. Kalung itu bersih dan bersinar seperti baru. Ketika Rini menyentuhnya, ia merasakan kilasan bayangan Ratna yang tersenyum dengan wajah damai. Ratna,
dalam bisikan. "Terima kasih Rini, jangan takut, aku sekarang bebas." Rini terdiam. Ia tahu kalung itu memiliki kekuatan mistis, tetapi ia memutuskan untuk menyimpannya sebagai pengingat akan semua yang telah terjadi. Arman berpamitan. Beberapa hari kemudian, Arman menemui Rini di ladang tempat mereka dulu sering bermain saat kecil. Ia membawa ransel besar di punggungnya. "Arman, aku akan pergi Rin, ke kota, mungkin belajar lebih banyak dan mencari kehidupan baru." Rini, "Kenapa harus pergi? Desa ini masih membutuhkanmu." Arman, "Aku butuh waktu untuk berdamai dengan semua yang terjadi, tapi aku janji aku akan kembali." Rini tersenyum tipis, meski hatinya berat. "Rini, kalau begitu pergilah, tapi jangan lupa pulang. Desa ini akan selalu jadi rumahmu." Dengan kepergian Pak Darto yang memutuskan pensiun sebagai kepala desa, warga menunjuk Rini untuk menjadi pemimpin mereka. Meski awalnya ragu, Rini menerima tugas itu dengan tekad kuat. Ia memulai perubahan kecil, memastikan tidak ada lagi rahasia atau ketidakadilan yang terjadi di desa. Ia juga membantu warga memahami bahwa dendam hanya akan membawa kehancuran. Dalam pidatonya di hadapan warga, Rini berkata, "Rini, kita semua telah belajar dari Ratna dan ibuku. Tidak ada lagi ruang untuk dendam di desa ini. Kita harus hidup dengan saling menghormati, karena itu adalah jalan menuju kedamaian." Warga bersorak dan suasana desa mulai berubah menjadi lebih cerah. Rini menanam pohon kecil di bekas lokasi pohon besar tempat Ratna dulu bersemayam. Pohon itu menjadi simbol awal baru untuk desa. Saat ia menyiram tanah di sekitar pohon itu, ia merasakan angin lembut berhembus, membawa aroma melati yang samar. Rini tersenyum. "Aku tahu kau di sana, Ratna. Aku harap kau tenang sekarang." Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, malam di desa terasa benar-benar tenang. Tidak ada lagi tangisan di malam hari. Tidak ada lagi bayangan yang menghantui. Rini duduk di beranda rumahnya, memandang bintang di langit. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia siap menghadapi semuanya dengan keberanian baru.